September 2024 kemarin kita sudah share video yang ini. Perusahaan mana sih yang bagus untuk dibeli? Signifikan pertumbuhan labanya sangatlah luar biasa menurut saya. Termasuk jumbo ya dividennya ini. Bahkan kalau kita bandingkan ya dengan bank-bank ternama ya macam BRI, BNI, Mandiri, bahkan BCA ya, dividen dari BNGA ini lebih besar. Salah satu kekurangan dari BNGA ini adalah net profit marginnya. Yap, video itu berisikan saham-saham terbaik dengan modal di bawah 200.000 per lotnya. Akan tetapi di video kali ini kita akan membahas lagi berdasarkan dari ada yang mempertanyakan seperti ini. Saham budget mahasiswa yang baik apa? Banyak ya, banyak yang menanyakan dan saya kira perlu ya membuat video ini. Jadi video kali ini kita akan share saham-saham yang bagus tapi budget mahasiswa alias di bawah 100.000 per lotnya. Apa saja sahamnya? Tonton sampai selesai. Sebelum lanjut ke apa saja saham-sahamnya, saya akan disclaimer terlebih dahulu, di mana perusahaan-perusahaan yang disebutkan baik sisi positif maupun negatifnya itu murni penilaian pribadi saya. Bisa saja adanya perbedaan pendapat atau penilaian dan ya sah-sah saja dan wajar. Yang pertama, PT Paramita Bangun Sarana. PBSA ini bergerak dalam bidang konstruksi bangunan sipil, pengembangan infrastruktur, proyek mekanikal, dan proyek kelistrikan. PBSA labanya di kuartal 1 2025 capai 26 miliar. Laba ini termasuk turun kalau kita bandingkan dengan tahun lalu. Akan tetapi kalau kita cek secara revenue perusahaan di kuartal 1 2025, hasilnya revenue-nya capai 279 miliar atau naik 101%. Jadi revenue-nya naik tapi net profit-nya turun. Kok bisa? Ternyata ada kerugian dari hasil pencatatan nilai wajar investasi. Kalau kalian cek secara detail, PBSA ini punya kepemilikan di dua perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, Bumi dan INKP. PBSA punya lembar saham Bumi sebanyak 100 juta lembar. Kalau INKP mereka mempunyai 100.000 lembar saham. Secara PE atau price earning, perusahaan PBSA ini ada di 5,4 kali. Jadi bisa dikatakan murah ya secara PE rasio. Salah satu hal yang menurut saya unik dari PBSA adalah free float-nya hanya 9,56%, yang mana rules dari Bursa Efek Indonesia free float itu minimal di 7,5%. Jadi bisa dikatakan jumlah lembar yang dijual atau diterbitkan ke masyarakat itu termasuk kecil ya, hanya 9,56%. Hal itu menurut saya menjadi hal yang positif suatu perusahaan, karena ya lembar sahamnya atau kepemilikannya tidak diobral lah ya terlalu banyak ke masyarakat. Yang kedua, Pelayaran Nelly Dwi Putri, kode sahamnya NELY. Nelly ini punya 31 unit kapal tunda dan 27 kapal tongkang. Dalam laporan keuangan kuartal 1 2025, laba perusahaan Nelly ini turun drastis ya, 45% dibandingkan dengan tahun lalu, yang labanya berada di 28 miliar rupiah. Padahal Nelly kalau kita cek secara revenue atau pendapatan di kuartal 1 2025, mereka naik 8,3% dibandingkan dengan tahun lalu atau ke angka 114 miliar rupiah. Nah, yang membuat laba dari Nelly ini turun 45% atau turun drastis itu dikarenakan COGS-nya naik kencang. Bahkan kenaikan COGS itu hampir 100% dibandingkan dengan tahun lalu. Salah satu keunggulan Nelly adalah sering membagikan dividen. Bahkan 1 tahun 2 kali mereka bagi dividen. Nelly ini sama dengan PBSA ya, dimana kepemilikan masyarakatnya itu termasuk kecil, bahkan lebih kecil dibandingkan PBSA. Masyarakatnya hanya 8,9%. Nelly ini kalau kita bandingkan dengan kompetitornya secara net profit margin, ya mereka juga masih unggul. Perusahaan ini listing pada 13 Desember 2017 dengan harga awal 850 per lembarnya. Belum ada 10 tahun ya di Bursa Efek Indonesia, tetapi perusahaan ini di 2024 kemarin telah melakukan stock split. Panca Budi Idaman. Yap,
perusahaan yang bergerak di bidang plastik. PBID ini rajin bagi dividen, bahkan cenderung jumbo dividennya. Dalam materi public expose yang disampaikan oleh manajemen, di 2025, perusahaan menargetkan kenaikan revenue 10% dibandingkan dengan tahun lalu. Revenue di 2024 itu mereka ada di 5,2 triliun. Artinya, 2025 mereka menargetkan 5,7 triliun secara revenue. Kita lihat ya nanti apakah revenue ini bisa achieve apa enggak. Ya, kita akan lihat nanti PBID seperti apa. Kalau kita melihat secara net profit di kuartal 1 2025, itu tidak ada perubahan atau kenaikan atau penurunan yang drastis dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi bisa dikatakan net profit di 2025 kuartal 1 itu stabil. Selain menargetkan kenaikan revenue 10%, dalam public expose-nya ada salah satu investor yang mengatakan bagaimana capek dari perusahaan, dan manajemen menjawab di mana tahun ini mereka akan membeli pabrik baru di Boyolali. Jadi bisa dikatakan perusahaan ini masih growth ya, masih bisa bertumbuh, akan tetapi pertumbuhannya nggak kencang, perusahaannya cenderung stabil kenaikannya. PT Dana Brata Luhur, kode sahamnya TEBE. Ruang lingkup kegiatan perusahaan terutama meliputi bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, perdagangan besar khusus lainnya, konstruksi khusus, perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor, industri produk dari batu bara dan penghilangan minyak bumi. TB ini menurut saya cukup beda dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Bedanya di mana? Mereka dalam 1 tahun membagikan dividen 3 kali. Namun sayangnya di 2025 potensi dividen yang mereka akan bagikan itu kecil. Kenapa kecil? Karena berdasarkan laba di kuartal 1 2025, labanya itu turun drastis. Laba perusahaan di kuartal 1 itu hanya 108 juta saja. Padahal tahun lalu di kuartal 1 2024 laba perusahaan itu capai 25 miliar rupiah. Kalau kita cek di laporan keuangannya, revenue-nya turun. Akan tetapi COGS-nya atau beban pokok pendapatannya itu naik. Jadi revenue-nya turun, bebannya naik, yang membuat laba atau net profit dari perusahaan itu tergerus dalam. Sisi positif dari perusahaan ini adalah hutangnya hanya 59 miliar saja. Yaps, hanya. Kenapa? Karena hutang tersebut bisa tercover dengan kas perusahaan yang ada di 448 miliar. Yang kelima atau yang terakhir, IPCM, Jasa Armada Indonesia. Listing pada 22 Desember 2017 dengan harga awal 380 per lembarnya. IPCM ini merupakan anak perusahaan dari Pelindo. IPCM ini secara kesehatan keuangan itu sangat baik. Kenapa kok sehat banget? Karena hutang perusahaan itu hanya di 368 miliar. Yaps, hanya dikarenakan kas perusahaan itu ada di 527 miliar. Jadi semua hutang itu bisa tercover dengan kasnya, bahkan masih sisa kasnya. IPCM secara histori dalam 1 tahun membagikan dividen 2 kali, bahkan dividennya termasuk besar. Secara PBV saat ini IPCM berada di 1 kali. Akan tetapi proyeksi saya ya, IPCM ini bisalah PBV di 1,2 sampai 1,25 kali. Yang mana artinya harga saham dari IPCM ini masih ada potensi upside 10-15%. Jadi itu 5 perusahaan yang bisa kalian koleksi dengan budget mahasiswa alias di bawah 100.000 per lotnya. Yang pertama ada PBSA, yang kedua ada Nelly, yang ketiga ada PBID, yang keempat ada TB, dan yang kelima ada IPCM. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.